Halo sob, balik lagi bareng gue Roy di sini. Pada video kali ini gue lagi mau buat tutorial aplikasi Electronic Workbench atau yang biasa disebut EWB dalam pengaplikasian mata kuliah praktikum rangkaian listrik. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Nah, sekarang kita udah ada di dalam aplikasi dari Electronic Workbench-nya atau EWB. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau membuktikan di mana hukum Kirchhoff 1 yang berbunyi arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi saya akan buktikan di sini dengan menggambarkan sebuah rangkaian di dalam EWB. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah mengambil sejumlah resistor. Di sini saya hanya butuh 3 saja untuk membuktikan arus masuk sama dengan arus keluar. Kita ambil 3 resistor. Setelah itu, untuk mengeceknya, kita membutuhkan ampere meter. Di sini sudah tersedia di bagian indikator ampere meter, saya butuh 3 juga. Kemudian, saya butuh sumber arus, di mana sumber arus saya di sini menggunakan baterai. Kita ambil baterainya, lalu kita rotate supaya sama. Nah, dari sini bahan-bahan yang kita butuhkan sudah tersedia, yaitu resistor, ampere meter, dan sumber arus dengan baterai. Langsung saja kita hubungkan. Kita hubungkan sebentar ya, saya akan hubungkan. Kita hubungkan resistor dengan ampere meter dengan ampere meter, resistor dengan resistor, lalu ampere meter di sini kita hubungkan ke resistor paralel. Ini juga kita hubungkan. Lalu kita hubungkan resistor pertama dengan sumber arus. Lalu kita juga hubungkan dengan output-nya. Kita rapikan sebentar rangkaiannya, kita tarik saja. Nah, hal yang selanjutnya, kita rubah nilai dari resistor dan sumber arusnya. Di sini saya sumber arus menggunakan 300 volt. Lalu resistor pertamanya saya menggunakan 150 ohm. Jangan lupa kita ubah satuannya dari kilo ohm menjadi ohm. Karena satuan awalnya di sini kilo ohm. Kita rubah menjadi ohm. Nah, ini udah ohm, 150 ohm, lalu kita oke. Begitu seterusnya. Kita rubah di resistor paralelnya menjadi 300 ohm. Sesuai dengan job sheet. Ini juga 300 ohm. Jangan lupa sekali lagi rubah satuannya dari kilo ohm menjadi ohm. Nah, sudah selesai di sini, dapat kita lihat rangkaiannya seperti ini. Di mana sumber arus sebesar 300 volt, lalu resistor pertama 150 ohm, resistor kedua 300 ohm, resistor ketiga 300 ohm. Bagaimana hukum Kirchhoff 1 berbunyi, yaitu arus masuk di sini sama dengan arus keluar nanti di sini. Bagaimana membuktikannya? Kita sudah buat rangkaian ini, tinggal kita play saja. Kita play ya, di pojok kanan atas di EWB sini. Kita play. Nah, arus masuknya sebesar 1 ampere. Kita lihat di sini 1 ampere. Lalu arus yang ada di sini, arus dari resistor 2, 500 mA, resistor 3, 500 mA. Ini berarti jika arus yang ada di sini ditambahkan, maka jumlahnya 1 ampere. Oleh karena itu, benar adanya hukum Kirchhoff 1 berbunyi arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, setelah tadi saya membuktikan hukum Kirchhoff 1, sekarang saya ingin membuktikan hukum Kirchhoff 2, di mana jumlah di setiap tegangan berjumlah 0. Bagaimana cara membuktikannya? Kita hanya membutuhkan 2 voltmeter, dapat kita ambil di indikator. Kita butuh 2 buah voltmeter, ingat ya, dalam rangkaian ini hanya butuh 2 buah voltmeter.
Di sini kita rapikan dengan cara merotate supaya sejajar. Lalu kita hubungkan voltmeter pertama sebagai tegangan cabang pertama. Kita rapikan sedikit. Nah, lalu kita hubungkan voltmeter kedua sebagai tegangan cabang kedua atau tegangan paralel. Kita hubungkan. Nah, rangkaiannya seperti ini. Lalu kita nyalakan. Nah, di sini kita sudah punya tegangan paralel dan tegangan cabang pertama. Dan juga kita punya tegangan sumber sebesar 300 volt. Angka atau nilai dari tegangan paralel tadi dijumlahkan dengan tegangan cabang, maka akan berjumlah 300 volt. Di mana kalau dijumlahkan 300 volt, lalu dikurangkan dengan sumber arus 300 volt juga, maka hasilnya 0. Berarti betul adanya bahwa sigma V sama dengan 0. Maka hukum Kirchhoff 2 dengan ini sudah terbukti benar adanya. Gampang kan sob? Dari segi aplikasi dan pembuatan rangkaiannya gampang banget. Kalian pasti bisa deh nyoba sendiri di rumah. Dan juga semoga video ini bisa mempermudah kalian untuk memahami hukum Kirchhoff. Terima kasih. See you on next video.